Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azahra Salsabila dengan NIM 230422129. Video ini saya buat bertujuan untuk menyelesaikan tugas kuliah mata kuliah Ilmu Politik oleh dosen pembimbing Ibu Nora Eka Putri SIP MSI. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Ilmu politik adalah salah satu cabang dari ilmu sosial yang berhubungan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya, seperti ada sosiologi, antropologi, sejarah, ekonomi, geografi, dan juga psikologi. Ilmu politik berhubungan erat dengan ilmu-ilmu sosial tersebut yang objeknya adalah manusia sebagai anggota kelompoknya. Ilmu-ilmu tersebut mempelajari kelakuan manusia serta cara-cara manusia hidup dan bekerja sama. Yang pertama, kita akan membahas hubungan antara ilmu politik dengan ilmu sosiologi. Ilmu politik memiliki kaitan yang erat dengan ilmu sosiologi karena ilmu sosiologi mempelajari tentang latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok yang ada di masyarakat, yang nantinya akan mempengaruhi pengambilan keputusan dan kebijakan dalam ilmu politik. Nah, ilmu politik dan ilmu sosiologi ini sama-sama membahas tentang negara. Namun, menurut ilmu politik, negara hanya merupakan objek penilaian pokok. Sedangkan dalam ilmu sosiologi, negara hanya merupakan salah satu dari banyak asosiasi dan lembaga pengadilan yang ada di masyarakat. Yang kedua, yaitu hubungan ilmu politik dengan ilmu antropologi. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari pengertian-pengertian, teori-teori tentang kedudukan serta peranan satuan-satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana dalam masyarakat, khususnya dalam menunjukkan perbedaan struktur sosial serta pola-pola kebudayaan yang berbeda pada tiap-tiap masyarakat. Dan sedangkan ilmu politik sendiri lebih memusatkan pada kekuasaan dan kebijakan dengan memahami struktur sosial pada masyarakat. Yang ketiga, yaitu hubungan ilmu politik dengan ilmu sejarah. Sejak dahulu, kedua ilmu ini merupakan dua bidang kajian yang penting kontribusinya dan saling mempengaruhi. Sejarah banyak menyumbangkan fakta-fakta masa lampau untuk diolah oleh ilmu politik secara lebih lanjut. Dan perbedaan antara ahli sejarah dan ilmu politik itu bahwa ahli sejarah selalu meneropong masa lampau yang menjadi sasarannya, sedangkan ilmu politik sasarannya tuh lebih ditekankan kepada masa sekarang dan future masa depan. Menurut Dadang Supradan 2015.2546, para ahli ilmu politik selalu tidak puas hanya mencatat fakta-fakta sejarah, sehingga ia akan selalu mencoba menemukan dalam sejarah pola-pola tingkah laku politik yang dalam batas-batas tertentu memungkinkannya untuk menyusun suatu pola perkembangan masa depan dan memberi gambaran bagaimana suatu keadaan diharapkan akan berkembang dalam keadaan tertentu. Yang keempat, yaitu hubungan antara ilmu politik dengan ilmu geografi. Hubungan ilmu politik dengan ilmu geografi dapat dilihat dari beberapa faktor yang menyangkut geografis, seperti bentuk daratan, kepadatan penduduk, kesuburan, kandungan mineral yang dimiliki, maupun letak wilayah tersebut, apakah berada di daerah persimpangan budaya ataukah daerah terpencil. Semuanya memengaruhi bidang politik yang perlu diperhitungkan. Menurut seorang ahli politik Prancis, Maurice Duverger, dalam The Study of Politics, struktur geografis yang menyangkut geografi fisik dan sosial bahwa politik adalah berada di dalam geografinya. Duverger juga mengemukakan bahwa Aristoteles telah merumuskan teori tentang hubungan antara iklim dengan kebebasan politik. Yang kelima, yaitu hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Ilmu politik memiliki hubungan yang erat juga dengan ilmu ekonomi karena prinsip yang tercakup dalam ilmu ekonomi dapat diadopsi oleh ilmu politik, seperti pengambilan kebijakan dalam sistem politik, yakni bertujuan untuk kemakmuran ekonomi dalam pembangunan suatu masyarakat. Misalnya, seorang sarjana ilmu politik meminta bantuan sarjana ilmu ekonomi tentang syarat-syarat ekonomis
apa saja yang harus dipenuhi guna memperoleh tujuan politis tertentu, khususnya yang menyangkut pembinaan kehidupan demokrasi. Yang terakhir yaitu hubungan antara ilmu politik dengan ilmu psikologi, khususnya psikologi sosial. Psikologi sosial itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok ataupun golongan. Nah, psikologi sosial ini mengamati kegiatan manusia dari segi-segi ekstern, yaitu seperti lingkungan sosial, fisik, peristiwa-peristiwa, dan juga gerakan-gerakan massa, maupun dari segi intern, yaitu seperti kesehatan fisik perorangan, semangat, dan juga emosi manusia. Nah, dengan demikian, psikologi sosial itu dapat mempengaruhi suatu hasil keputusan dalam kebijaksanaan politik dan kenegaraan dengan memperhatikan sikap dan tindakan sosial masyarakat yang melahirkan tuntutan-tuntutan terhadap kebijakan politik atau pemerintahan. Nah, setelah dipaparkan tadi penjelasan-penjelasan hubungan antara ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya, di sini saya akan memberikan satu contoh kasus hubungan antara ilmu politik dengan ilmu antropologi. Nah, ilmu antropologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang manusianya. Nah, jadi di Indonesia kita tahu bahwa ada pesta agung setiap 4 tahun sekali, yaitu pemilu, pemilihan umum. Nah, jadi banyak sekali anggota DPR yang mencalonkan lagi dirinya sebagai caleg calon legislatif. Nah, anggota DPR ini bahkan mau mengeluarkan uangnya hanya untuk bisa duduk di bangku calon legislatif ini. Nah, jadi anggota DPR ini memiliki banyak pro dan kontra sekali di Indonesia. Nah, para anggotanya yang selalu ingin berkuasa dan para anggota yang masih menjadi calon itu banyak janjinya tetapi tidak terlaksanakan dan tidak terrealisasi. Nah, jadi banyak sekali janji-janji yang dituai, yang diberikan namun tidak dilaksanakan. Nah, itu salah satu contoh kasus antara hubungan ilmu politik dengan ilmu antropologi. Baik, inilah hasil paparan dan penjelasan saya mengenai hubungan-hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.